Selamat pagi anak-anak semua, kelas 10 AK khususnya. Selamat bertemu kembali dengan mapel akuntansi dasar kelas 10 AK. Saya ucapkan selamat sehat selalu dan salam kepada Bapak Ibu di rumah. Langsung pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang akuntansi dasar. Langsung saja saya akan memberikan materi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan dari dua sisi, yaitu antara sisi kiri atau aktiva dan sisi kanan yang disebut dengan pasiva. Sehingga perubahan yang timbul karena adanya transaksi keuangan tersebut dan keseimbangannya akan selalu dipertahankan. Sedangkan persamaan dasar akuntansi adalah hutang ditambah modal itu sama dengan aktiva. Kalau hutangnya 25, modal 75, maka aktivanya 100. Oleh karena itu dapat dikatakan 100 sama dengan 100 yang disebut balance. Oleh karena itu persamaan dasar akuntansi itu disebut juga dengan persamaan neraca. Seterusnya, persamaan dasar akuntansi dan elemen dasar posisi keuangan. Setiap perusahaan pasti memiliki posisi dan kondisi keuangan yang berbeda-beda. Di dalam akuntansi sudah sangat umum dengan sebutan yang saya sampaikan tadi, persamaan neraca. Dalam neraca bisa sering ditunjukkan dengan sebuah formula atau rumus yang sering disebut dengan rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus dasar ini adalah salah satu rumus yang memiliki hubungan yang saling berkaitan antara aset. Aset itu di dalam akuntansi disebut aktiva. Kewajiban itu disebut utang. Sedangkan kapital itu disebut dengan modal. Artinya modal, ya. Jadi persamaan dasar akuntansi ini adalah jumlah aktiva itu sama dengan kalau kewajiban ditambah utang. Sekarang kalian kalau sudah mengenal rumus persamaan dasar akuntansi bahwa aktiva sama dengan utang ditambah modal. Nah, dengan melihat rumus itu tadi, apakah yang dimaksud dengan aktiva? Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai uang tertentu. Contoh aktiva yaitu kas, uang tunai di dalam perusahaan itu disebut aktiva. Inventory itu adalah persediaan, building itu gedung, dan equipment itu adalah peralatan. Itu yang termasuk aktiva. Sedangkan kewajiban adalah jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak luar. Contohnya surat berharga, surat-surat berharga ya. Contohnya surat hutang, hutang obligasi itu adalah termasuk kewajiban. Sedangkan modal adalah kepentingan investor atau pemilik dalam sebuah perusahaan yang memiliki tujuan dengan memberikan atau menyetorkan uang atau dari bentuk kekayaan yang lainnya. Modal ini biasa disebut dengan
ekuitas pemilik atau equity. Owner equity ya. Terusnya kita masuk kepada transaksi 1. Perusahaan bengkel Maju Makmur telah menerima uang tunai dari putra. Putra ini sebagai pemilik bengkel ya, sebesar 100 juta untuk digunakan sebagai modal. Terus bagaimana analisa transaksinya? Analisa transaksinya, bagi perusahaan bengkel Maju Makmur, maka aktiva perusahaan akan bertambah 100 juta dan akan menimbulkan hak putra sebagai pemilik perusahaan atas aktiva perusahaan yang sudah berbentuk investasi sebesar 100 juta. Perubahan ini akan nampak atau terlihat pada persamaan dasar akuntansi. Transaksi 2. Bengkel Maju Makmur membeli peralatan bengkel dengan cara kredit di bank dengan jumlah 50 juta. Analisa transaksinya, di satu sisi bisa mengakibatkan penambahan pada aktiva dalam bentuk peralatan bengkel, dan sisi lain bisa mengakibatkan terjadinya hutang dengan nilai nominal 50 juta. Perubahan ini pun akan terlihat pada persamaan dasar akuntansi. Transaksi 3. Bengkel Maju Makmur membeli perlengkapan kecil untuk bengkelnya seperti mur, baut, uli, dan lain sebagainya dengan nominal uang yang harus dibayar 5 juta dan dibayar dengan tunai. Analisa transaksinya, pada satu sisi aktiva akan bertambah dengan keterangan perlengkapan seharga 5 juta, dan sisi lain aktiva kas akan berkurang sebesar dana yang kita gunakan, yaitu 5 juta. Perubahan ini akan terlihat juga pada persamaan dasar akuntansi. 3 transaksi tersebut adalah yang kita buat memulai menganalisa soal selanjutnya. Kiranya apa yang disampaikan Bu Nani benar-benar kalian pahami, dan nanti akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan transaksi-transaksi berikutnya untuk melatih kalian supaya terampil di dalam mempelajari akuntansi dasar. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu nanti pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.